Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan wabarakatuh. ketua kelas pimpin doanya. Ya, baik semuanya. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilman warzuqni Empat. Amin. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah, anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dicek dulu kebersihan kelasnya. Kalau ada sampah di dalam pecinya, kiri dan kanan, silakan dimasukkan ke tong sampah yang telah disediakan di depan kelas kita. Di depan kelas kita tuh kan ada 2 tong sampah tuh ya Nanda semuanya. Ada sampah yang organik, ada non organik. Silakan masukkan sampahnya sesuai dengan jenisnya masing-masing. Oke? Udah? Si Rika udah dimasukkan sampahnya, udah diambil sampahnya? Udah, oke. Baiklah, Ananda semuanya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Makan semua, Pak. Ada yang tidak hadir hari ini? Diana, Pak. Semuanya, Pak. Siapa? Diana. Gimana kabarnya? Izin. Oke, ada acara keluarga ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan minggu depan Diana bisa bertemu dengan kita dan bisa melakukan pembelajaran bersama kita nantinya di kelas. Baiklah, anak-anak semuanya, Bapak pada pagi hari ini selalu memberikan motivasi kepada kita semua, kepada anak-anak Bapak semuanya, untuk setiap harinya selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Harus semangat dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena nanti akan ada cita-cita yang akan Ananda gapai atau yang akan Ananda raih. Mudah-mudahan cita-cita Ananda hendaknya tercapai. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, Ananda semuanya. Sebelum kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin menanya siapa yang bisa menjelaskan pembelajaran kita minggu lalu? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan pembelajaran kita minggu lalu? Lupa, Pak. Ayo, Apa minggu Poldi. kemarin pelajarannya, Pak? Iya, Pak. Minggu kemarin kita kan materi kita tentang larangan pergaulan bebas tentang tajwid kita kemarin. Oh ya, pengumuman bebas ya, Surat Pak. An-Nur, Pak. Ya, Saya, Pak. ya, silakan Poldi. Surat An-Nur ayat 2 dan Al-Isra, Ya, Pak. Pak. Oke. Tentang pergaulan bebas, Pak. Oke, tentang pergaulan bebas. Jadi minggu yang lalu kita belajar materi pertama itu adalah Al-Quran. Kalau materi Al-Quran pasti kita kemarin belajar tentang apa? Tajwid. Kemarin Tajwid. kita ada belajar tentang hukum nun mati. Siapa yang masih ingat tentang hukum nun mati itu ada berapa Saya, kemarin? Pak. Ada 5, Pak. Ada 5. Apa saja yang 5 itu, Ainul? Ada ikhfa hakiki. Ada izhar hakiki, Pak. Ada idgham biguna, ada idgham bilaguna, ada iklab, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi hukum nun mati itu ada 5. Nah, sekarang kita akan masuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sebelumnya Bapak akan menayangkan ya. Ada kelihatan, Nak? Belum, Pak. Nah, udah, Pak. Ada kelihatan?
Nah, Ya. sekarang sebelum kita masuk kepada pertanyaan pemantik, itu kita akan membuat dulu kesepakatan kelas kita yang telah kita buat pada pertemuan di awal pembelajaran kita. Apakah kesepakatan kelas kita ini adakah yang kita tambah atau ada yang kita kurangi? Bagaimana Anda semuanya? Sudah pas, Pak. Ya, Sudah Pak. pas. Jadi ada 6 kesepakatan kelas kita: tanggung jawab, kerjasama, menghargai, kebijakan khusus, partisipatif, aktif, menghormati. Baiklah, selanjutnya ini adalah pertanyaan pemantik. Jadi ada 4 pertanyaan pemantik pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu, apa pengertian pergaulan bebas? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan. Pergaulan tanpa ada memikirkan norma dan etika sopan santunnya, Pak. Bebas, Pak. Bagus. Itu yang dikatakan pergaulan bebas oleh Ainul. Lanjut, yang kedua, apa dampak negatif dari pergaulan bebas? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Dampaknya bisa merusak nama baik, Pak. Bisa merusak nama baik. Nama baik siapa? Orang tua, keluarga, Orang tua. sekolah. Ya, bagus Denny. Yang ketiga, apa pengertian dari zina? Apa Saya, itu Pak. Rajab? Saya, Pak. Oke. Riri. Ya. Pergaulan bebas itu, pengertian zina itu adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan, Pak. Oke. Yang terakhir, pertanyaan pemantik yang terakhir, apa dampak negatif dari zina? Ayo, siapa? Saya, Pak. Pak. Ya. Dampaknya adalah ketika kita melakukan perbuatan zina, ketika diketahui oleh orang, malunya itu dengan semua keluarga besar kita. Dan biasanya, Pak, kalau orang yang berzina itu, Allah langsung menampakkan azabnya di dunia, yaitu dia hamil di luar nikah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ada 4 pertanyaan pemantik kita pada pagi hari ini. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, minggu kemarin itu kita telah belajar tentang materinya menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu landasannya kemarin Quran surat apa? Quran surat apa kemarin? Al-Isra, Pak. Al-Isra ayat 32. Al-Isra. Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat zina, Pak. dan An-Nur ayat 2. Sekarang siapa yang bisa membacakan Quran surat Al-Isra dan An-Nur ayat 2? Ayo, siapa yang bisa membacakan? Rajab, silakan baca Rajab. Iya, Pak. Ya, Nggak silakan baca tampil Rajab. nggak tampil di slide-nya, Pak. Ayo, silakan. Saya, Pak. Silakan Ainul. Oke, Pak. Pak, saya, Pak. Ayo, Rajab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Ayo, terima kasih Rajab. Itu Rajab telah membacakan Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat An-Nur lagi. Quran surat An-Nur ayat 2. Siapa yang bisa? Ayo Sani. Baca Sani. Iya, Pak. Oke, baca Sani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma minata jildah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Terima Artinya, kasih Sani. Ya, baca artinya Sani. ya, pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali. Dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan di hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Oke, terima kasih Rajab dan Sani telah membacakan Rajab Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Sani telah membacakan Quran Surat An-Nur ayat 2. Baiklah anak-anak semuanya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ayo, silakan. Membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Melalui pembelajaran peserta didik mampu membiasakan menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Itu, Pak. Oke, ada lagi yang bisa menyebutkannya tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Melalui diskusi, peserta didik mampu menguraikan secara lebih mendalam pemahaman makna isi Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2, prinsip larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan baik dan sehat. Khususnya menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam bentuk video dan podcast. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah melalui diskusi mampu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan baik. Oke, terima kasih Rika yang telah menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi ada 2 orang teman kita menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, apa manfaat mempelajari materi ini? Siapa yang bisa? Apa manfaatnya? Denny? Apa manfaat mempelajari materi ini? Ayo, siapa yang bisa? Pak. Oke, Poldi. Ya, manfaatnya yang pertama adalah kita terhindar dari perbuatan maksiat, Pak. Ya, apalagi? Yang kedua, terhindar dari penyakit yang menular seperti HIV, Pak. Ya. Ya, Ada itu, lagi? Pak. Ada lagi yang bisa menyebutkan manfaat mempelajari materi ini? Saya Denny? Pak. Saya, Pak. Ya, oke Denny. Manfaat mempelajarinya itu meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, pencegahan masalah sosial. Yang ketiga, pembentukan karakter dan akhlak. 4, meningkatkan pemahaman agama dan hukum. Yang kelima, melindungi masa depan. 6, membangun lingkungan sosial yang sehat. Sudah, Pak? Oke, baiklah anak-anak semuanya. Tadi kita telah menyebutkan tujuan pembelajaran kita dan manfaat mempelajari materi ini. Jadi di pembelajaran kita pagi hari ini kita melaksanakan asesmen. Asesmen yang kita gunakan itu ada 2. Yang pertama itu adalah asesmen formatif, yang kedua adalah asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif kita melaksanakan diskusi, nanti akan ada tanya jawab, itu nanti kita akan mengambil penilaiannya, itu namanya asesmen formatif. Dan di akhir pembelajaran kita melakukan asesmen sumatif, akan menjawab soal menggunakan Google
graf yang Bapak kirim nantinya. Ada pahaman Bapak semuanya? Pak. Paham, Pak. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya, Ananda Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Ini. Jadi kelompok yang pertama itu ada namanya kelompok sinergi sukses. Yang kedua ada namanya kelompok generasi emas. Yang ketiga ada namanya kelompok inspirasi bersama. Yang keempat ada namanya kelompok jendela ilmu. Silakan Ananda duduk di kelompoknya masing-masing. Karena setelah itu Bapak akan menayangkan video dan gambar. Nanti kamu akan mengamati video dan gambar tersebut. Dan nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Nanti ada moderatornya, ada yang nulisnya nanti, dan ada nanti yang tukang jawabnya nanti, penjawabnya. Oke, ada pahaman anak Bapak semuanya? Paham, Pak. Oke, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ini ada nampak nak? Ini Bapak akan menayangkan videonya. Masih ada 5 pelajar pelaku tawuran maut di Bekasi pertengahan Agustus lalu dibekuk oleh polisi akibat tawuran. Seorang pelajar SMK tewas dan 2 rekannya terluka. Video amatir tawuran yang terjadi di kawasan Bantar Gebang, Bekasi 16 Agustus silam kami sunting karena mengandung unsur kekerasan dan tidak patut ditiru. Tak butuh waktu lama, jajaran Polresta Bekasi menangkap 5 pelajar pelakunya yang 4 diantaranya masih di bawah umur. Akibat tawuran yang dipicu saling ejek antar murid SMK ini, seorang pelajar SMK bernama Indra Permana tewas dan 2 orang lainnya terluka. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, ada 3 buah celurit, 1 buah stick golf, dan 5 ponsel, serta jaket milik korban. Oke, ada nampak videonya tadi nak? Ada. Ada, Pak, nampak, Pak. Oke. Sekarang ini gambar lagi. Gambar, ini ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Ini ada lagi gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam. Tugas untuk masing-masing kelompok, silakan kamu mengamati. Boleh gambar, boleh video. Nanti masing-masing kelompok itu mempresentasikan ke depan. Waktunya Bapak kasih 10 menit. Mulai dari sekarang, silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Bagi kelompok yang udah siap, silakan acungkan tangannya. Kelompok yang pertama siap, berarti dia yang tampil pertama. Pak, boleh bertanya? Boleh? Itu gambar yang ke-6 itu kurang nampak, Pak. Itu apa maknanya, Pak, gambar yang ke-6? Ini gambar yang ke-6 ini orang lagi main judi ini. Oh. Yang gambar yang kedua ini itu lagi tawuran ini. Oh. Ini. Oke. Iya. Ya, kecil Ada paham gambar. Sani? Ya, oke, Pak. Iya. Siap. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya lagi ya, Sani. Ya, baik, Pak. Ayo, kelompok siapa yang siap duluan? Kami, Pak, kelompok 1, Pak. Iya. Kelompok sinergi sukses. Iya, Pak. Oke, silakan. Silakan moderatornya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sinergi akan menampilkan hasil diskusi kami pada pagi ini yang akan disampaikan oleh rekan kami, Rajab. Kepada Rajab kami persilahkan.
Oke, Mungkin kami di minta kamar tolong lain, di kamar dari teman mandi, kami. Ya. Oh, ya udah kalau gitu Itu bagi kamar disampaikan mandi, Bu. oleh teman kita Arbian. Kepada Arbian silakan. Ya, gambar nomor satu. Nomor satu itu ya, Bu. Pak, itu ada perempuan sama laki-laki sedang melakukan kumpul bersama, kayaknya menikmati minuman keras bersama-sama. Dan yang kedua, akhirnya karena minuman keras itu bisa terjadi kemungkinan besar jadilah pergaulan bebas atau perzinahan yang menimbulkan kehamilan. Itu sesuai dengan gambar 2. Dan yang ketiga, mereka kayaknya digiring oleh pihak yang berwajib ditangkap. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, Ibu. Oke, silakan moderator. Oke, baik, terima kasih Arbian. Baiklah kawan-kawan, apabila ada pertanyaan silakan untuk ditanggapi atau ada pertanyaan. Baik, saya bertanya Bu, Ya, silakan Rika. berdasarkan penyampaian hasil otopsi tadi, saya melihat tentang gambar yang nomor 1. Saya kira menurut pemateri apa penyebab mereka ini? Tapi Bu, Oke, jadi si Rika menanyakan menurut pemateri apa penyebab terjadinya gambar atau perlakuan seperti ini atau perilaku seperti ini yang seperti gambar ini, ya Rika? ya, Silakan untuk kelompok sinergi sukses untuk menjawab pertanyaan dari Rika tadi. Mohon maaf Rika, bisa diulang kembali pertanyaannya? sesuai dengan nomor 1 ini, mengapa bisa terjadi? Apa kira-kira mengapa mereka ini bisa terjadi seperti ini? Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari Rika Sarmiko. Jadi faktor pertama penyebab pergaulan bebas ini adalah ketika kita dalam pergaulan salah dalam memilih teman. Terkadang ketika kita salah memilih teman, terpilihlah teman yang tidak baik-baik saja atau teman yang bermasalah gitu. Jadi ketika kita mendapatkan teman yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang jelek, maka disitulah terbukanya pintu terjadinya kemaksiatan. Jadi kemaksiatan pergaulan bebas itu akan merajalela mendekati mereka gitu. Gimana Pak Rika? Boleh tambahin, Bu. Saya tambahin, Bu. Silakan Pak Aldi menambahkan. Ya, ini bisa jadi terjadi karena para siswa ini broken heart, Pak. Jadi dia kekurangan kasih sayang, makanya dia lari kumpul sama teman-temannya mencari kasih sayang, dan ternyata kasih sayangnya yang salah yang dapat sama dia, maka dia terjadi seperti ini. Kayak Pak Rika. Broken home. Terima kasih. Broken heart Ada itu lagi yang patah bisa hati, menambahkan? Bu. Broken home ya, Pak. Arbian menambahkan. Kalau saya, menurut saya Pak, itu karena kurang kuatnya iman ya, sehingga dia mudah menerima godaan dari luar. Ya, selain itu faktornya bisa jadi karena dia faktor broken home, faktor pingin ya banyak lah Pak, tapi faktor iman. Oke, silakan tutup lagi moderator. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Demikianlah presentasi dari kami kelompok sinergi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih E+ untuk kelompok sinergi sukses. Ya, jadi
Tadi kelompok sinergi sukses telah memaparkan terhadap video dan gambar yang diamati. Jadi perlu Bapak tekankan di sini. Jadi gambar tentang pergaulan bebas ini baik dari gambar 1 sampai gambar 6 ini salah satu bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari pergaulan bebas. Seperti yang disampaikan oleh Oja tadi, makanya kita harus menghindari dari pergaulan bebas ini. Seperti yang disampaikan oleh Arbian tadi, itu salah satunya adalah lemahnya iman dari seseorang atau pada diri orang ini. Maka untuk itu kita harus selalu mempelajari atau membaca buku-buku yang bersifatnya adalah yang berdampak positif bagi diri kita. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita telah tampil sebanyak 2 kelompok. Mudah-mudahan untuk kelompok yang belum tampil, insya Allah nanti minggu depan akan kita tampil untuk kelompok selanjutnya. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada asesmen pembelajaran kita pada hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Gimana? Apakah anak Bapak mau ice breaking? Pak. Mau, Pak. Mau, Pak. Oke, kita ice breaking dulu ya. Pak. Oke, kita ice breaking. Ini. Oke. Silakan ikuti bersama-sama ya, Nak ya. Oke, gimana perasaan anak Bapak tadi melakukan ice breaking? Senang, Pak. Bahagia, Ada Pak. senang? Bahagia, Pak. Menarik. Bahagia. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita melakukan refleksi di akhir pembelajaran, jadi perlu Bapak tekankan di sini bahwasanya apa yang dikatakan dengan pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi apapun bentuk-bentuk pergaulan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam, berarti dia termasuk kepada pergaulan bebas. Contohnya narkoba, apalagi minuman keras, apalagi Tawuran, Pak. Tawuran, apalagi merusak fasilitas umum. Jadi intinya segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi ada dampak dari pergaulan bebas, ada faktor-faktor penyebabnya, ada faktor dari dalam dan ada namanya faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam itu salah satunya adalah lemahnya pemahaman dan Islam. Yang kedua, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Lemahnya pemahaman terhadap dampak dari pergaulan bebas. Faktor dari luar lagi. Yang pertama, paham sekularisme dan paham liberalisme di kalangan masyarakat. Yang kedua, lemahnya kontrol dari orang tua. Yang ketiga, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat. Sekarang, apa dampak negatif dari pergaulan bebas? Yang pertama itu adalah melemahnya ketahanan iman. Yang kedua, malas beribadah. Yang ketiga,
pergaulan lawan jenis yang permisif. Yang keempat, adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. Selanjutnya, apa manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina? Yang pertama itu terhindar dari penyakit kelamin. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa. Yang ketiga, terjaganya nama baik keluarga. Yang keempat, terhindar dari aib yang memalukan. Yang kelima, jiwa dan raga tetap bersih. Nah, jadi inilah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan asesmen di akhir pembelajaran. Silakan buka WA-nya, itu link Google Drive Bapak kirim di WA grup kita masing-masing. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktunya sebanyak 10 menit. Baik, Pak. Ya, Pak. Saya sudah siap, Pak. Siap, Pak. Udah ada yang siap? Udah, Pak. Baru 5 orang yang masuk di Google Drive. Di linknya 5 orang. Sudah 10 orang. Tinggal 2 orang lagi. Sebentar, Pak. Linknya mana nih, Pak? Link yang Bapak kirim di grup PAI kita. Itu kan ada baru Bapak kirim link drive-nya. Silakan diklik linknya saja. Langsung muncul soalnya, nanti itu ada 20 soal. Ayo, 1 orang lagi, berarti Sani lagi ya. Silakan Sani. Pak. Oke, sudah, Pak. Oke, udah siap. Nah, jadi alhamdulillah semuanya telah masuk dan sudah ada nilainya. Insyaallah pertemuan minggu depan akan Bapak sampaikan berapa nilai asesmen sumatifnya. Kenapa? Tujuan dari asesmen sumatif ini gunanya mengukur apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau tidaknya. Baiklah, di akhir pembelajaran kita akan melakukan refleksi. Ini refleksi kita. Ada namanya refleksi dan ada namanya tindak lanjut. Refleksi yang pertama dulu. Apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ayo. Silakan Oja. Larangan mendekati perbuatan zina, Pak. Oke, ada lagi? Ya, Pak. Ya, Ainul. Membatasi pergaulan, Pak. Jadi pilih-pilih cari teman supaya tidak terjatuh ke dalam golongan pergaulan bebas, Pak. Oke. Kalau sudah pergaulan bebas nanti jatuhnya ke zina lagi, Pak. Oke. Yang kedua, apa kalian merasa senang pada materi pelajaran hari ini? Ayo, siapa? Ya, Pak. Ayo, Senang, Poldi. Pak. Ya, senang, Pak. Kenapa Poldi merasa senang? Karena saya bisa menghindari diri saya, menjaga diri saya dari perbuatan zina, Pak. Oke. Arbian, gimana perasaan Arbian hari ini? Sudah jelas, Pak. Saya bisa memahami tentang larangan perbuatan zina dan pergaulan bebas. Oke, baik, kita tidak lanjut lagi. Hal positif apa yang kamu lakukan setelah mempelajari materi hari ini? Ayo, siapa bisa? Sani, ayo silakan Sani. Hal positif apa yang kamu lakukan setelah mempelajari materi hari ini, Sani? Ayo, Saya, silakan. Pak. Hal positifnya yang pertama. Menyuruh Poldi untuk memutuskan pacarnya, Pak. Oh, itu. Ya. Ayo, ada yang lain? Ayo, Sani. Bisa termotivasi, Pak, untuk lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar kita, untuk mengingatkan temannya,
untuk memberitahu bahwa tindakannya salah, kayak gitu dengan cara kita pula lah Pak. Oke, ada yang lain yang menambahkan, Nak? Denny mau menambahkan? Hal positif yang saya di pelajaran hari ini yaitu kita tidak akan terjerumus kepada pergaulan bebas dalam pelajaran materi ini, Pak. Oke. Yang keempat, apakah materi ini bisa diterapkan di rumah? Bagaimana menurut Poldi? Bisa, Pak. Apa bisa, Poldi? Ya, karena saya akan memilih-milih teman, Pak, teman-teman yang baik saja, Pak. Oke. Ada lain? Yang lain ada? Ada, Pak. Ada, ayo. Siapa? Saya, Pak. Oke, Irfan. Saya bisa menyampaikan kepada adik saya untuk menjaga pergaulannya, Pak. Oke, berarti itu adalah untuk keluarga ya Irfan ya, supaya adiknya tidak terhindar kepada bentuk-bentuk pergaulan bebas tadi seperti tawuran, narkoba, ya itu ya Irfan ya. Jadi materi ini sangat bermanfaat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Jadi mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini kita terhindar dari dampak-dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina. Karena zina itu sangat berbahaya. Dan hukum zina itu ada dua. Ada namanya zina muhsan dan ada namanya zina ghairu muhsan. Untuk hari ini ada yang perlu dipertanyakan sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah Pak. Ada yang masih ragu? Udah ragu Pak, udah paham. Sudah paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Baiklah, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak menyampaikan pembelajaran kita minggu depan. Jadi minggu depan kita masih tetap melanjutkan materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, akan tetapi minggu depan kita akan membuat poster atau gambar, bisa juga nanti video pendek tentang larangan pergaulan bebas. Jadi masing-masing Ananda semuanya membawa karton, membawa pewarna, ya. Jangan lupa membawa pensil, penggaris, penghapus, karena minggu depan kita akan membuat poster atau gambar dan video tentang larangan pergaulan bebas. Mungkin hanya ini materi kita pada pagi hari ini. Bapak tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.